Siapalah sekarang namanya, saya udah nggak tahu lagi. Itu dia menerjemahkan kitab saraf tingkat atas ya, Al-Kailani, lengkap betul. Itu Belanda yang terjemahin, bagus banget tuh di UI. Baik, saya akan membacakan teks dari nas kitab Qawaid Fiqhiyah ini yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Min dzalika ar-raddu bil 'aib wa jami'u anwa'il khiyar min ikhtilafil wasfi al-masyruti. Di antara contoh-contohnya adalah menolak sesuatu karena cacat ya. Dan segala bentuk khiyar, kebolehan memilih dan tawar-menawar yang oleh Rasulullah diberi waktu sampai 3 hari, disebut khiyarus syarti atau sesuai dengan keadaannya. Kalau sekarang disebut garansi. Kalau perdagangan yang bersifat penekanan, penipuan, garansi itu kemudian tidak dikenal. Dari Islam disebut al-khiyar, dari hadis ada al-khiyar. Nah, itulah yang kemudian di barat diadopsi sebagai hukum dagang mereka ya, dengan istilah garansi. Kok saya menyebut adopsi? Wah, karena saya udah nggak kenal Justinian Code, segala macam dasar-dasar yang ada di hukum-hukum internasional itu. Yang saya tahu bahwa Napoleon Bonaparte begitu terkejut melihat sistem hukum yang ditulis oleh para ulama pada saat dia menjajah Mesir. Napoleon. Saya kan punya juga kebetulan Tarikhul Azhar, sejarah Universitas Al-Azhar yang ditulis tahun 50-an oleh Dr. Abdullah Al-Inani, buku yang begitu saja masuk ke Indonesia, tapi udah terlampau lama. Saya tidak lihat lagi edisi barunya itu. Waktu itu saya belum mahasiswa, saya masih sekolah gitu. Saya lihat Tarikhul Azhar, saya beli. Ya semacam beli di loakan lah kayak begitu. Oh mah, itu runtunannya begitu hebat. Dan yang paling mengejutkan saya, Napoleon Bonaparte begitu punya perhatian tentang masalah-masalah hukum yang ditulis oleh ulama. Dari bahasa-bahasa yang begitu panjang sampai menjadi begitu simpel, sampai dipilihkan kata yang paling rinci, yang satu katanya bisa menjadi verbal, berarti ke kanan dan ke kiri, tetapi bukan verbalnya yang dimaksud, namun keluasan kata itu yang bisa menjangkau macam-macam arti, lalu disimpulkan yang dimaksud adalah ini. Itu buku-bukunya yang disebut kitab kuningnya ulama, yang oleh ulama kita sendiri pada akhirnya dicela sebagai orang yang merepotkan. Itu saya ketemu Profesor Aliyafi. Anda kenal ya Pak Aliyafi ya? Masih ada kan ya? Allah yarhamu. Masih ada cucunya di sini. Yang mana itu? Ya, Pak Aliyafi itu kan suka dekat-dekat saya juga kan ya. Dia ngajar di Asy-Syafi'iyah. Dia ada di Majelis Ulama. Dia pernah berhenti dari Nahdlatul Ulama karena Gus Dur dianggapnya sebagai memakan duit porkas. Porkas adalah haram. Tapi Aliyafi kalah melawan pengaruhnya Ibrahim Husain saat Ibrahim Husain berkata bahwa porkas itu bukan judi. Karena itu porkas adalah halal. Kalau Gus Dur kan tenang aja, emang gue pikirin, gue makan aja. Lu bilang haram, kawan lu bilang kagak haram. Baca dong dalilnya. Kenapa gue diomelin? Kata Gus Dur. Wallahu a'lam. Ilmu saya nggak sampai ke situ-situ.
Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ngejelimet gitu loh. Ngejelimet di persoalan itu. Dan itu bukan dalam bingkai persoalan fikih melulu, tapi fikih yang diberi warna politik sehingga politik menguasai fikih pada saat itu. Al-Yafi' berkata, haram. Ibrahim Hussein bertahan, bukan. Mestinya dua-duanya berantem dong. Kok saya yang diomelin? Kata Gus Dur. Wah Gus, ente yang bukan-bukan aja, biarin yang bukan-bukan aja. Emang gue pikirin. Yang penting nih ke atas. Mendingan mana ente ame aneh. Nanti kelihatan belakangan. Masya Allah. Udah ya, omongan saya bisa melebar bila ada di sana. Toh? Nah, tapi itulah warna yang semestinya orang-orang yang belajar di Sunda Kelapa ini, meskipun pada disiplin yang berbeda, andanya anda ibu-ibu ini sudah lanjut, selanjut usia saya misalnya, kan kita punya anak bu, kan kita punya cucu bu, itulah pertengkaran yang pernah bukan membersit bu, mencuat melebar gitu loh, sampai Gus Dur bisa selamat makan barang haram, orang yang dalilin juga ulama. Sampai ulama juga kelimpungan. Kok yang aneh bilang haram jadi halal nih? La haula wala quwata illa billah. Makanya dulu seorang ulama di kampung saya, Syekh Khatib Ismail, itu gua kalau begini aja mendingan gua jadi penyanyi. Gara-gara dia pinter nyanyi, pinter gasida, terus dilihat orang tua ini berantem lulu sama orang muda. Padahal yang tua benar-benar tua, yang muda juga udah pada tua. Cuma mudanya karena aliran belakangan. Jadi sang maha guru duluan pulang dari Mekah, muridnya belakangan ke Mekah. Nah, bawa ilmu yang berbeda dengan yang diketahui di Jakarta ini. Maka yang satu berkata golongan tua, yang satu berkata golongan muda. Pinteran mana si anu si anu? Dua-duanya naon di Mekah dan udah jadi jawara di Mekah sana. Siapa yang tahu pinteran mana? Kok berbeda? Maka guru yang mudaan, daripada gue puyeng, pahala belum tentu dapat, mendingan gue jadi penyanyi deh. Lalu dia pun masuk dalam kelompok gambus-gambus itu, main gambus bu ya. Nah, gambus, dosa lu main gambus. Lu lihat tuh kitabnya Habib Utsman Mufti Betawi, Manhajul Istiqamah Fid Dini Bis Salamah. Orang sekarang bikin bid'ah, la ilaha illallah dipakein musik, bid'atun dhalalah, wajib di stop oleh pemerintah Belanda, di stop oleh Belanda. Ini ad-darar yuzalu, ya, yang membahayakan mesti dilenyapkan. Jadi saya membawakan literatur yang masih dikenal oleh ulama Betawi, karena ini nggak populer di tempat lain bu, ditulis dalam bahasa Melayu Betawi, tapi sangat populer di tangan pemerintah Belanda, karena rujukan Belanda adalah Habib Utsman. Banyak yang lain-lain, tapi yang lain-lain itu kan muridnya Habib Utsman. Kalau nggak percaya, anda baca yang betul. Itu Zamakhsyari Dhafir, sarjana yang belakangan itu, menulis tradisi kehidupan orang-orang pesantren dengan mendominasi kalimat ulama-ulama Jawa, ya, yang masih berpamilian. Tapi bila mereka datang ke Jakarta, mereka akan tunduk malu. Syekh Hashim Asy'ari awal kedatangannya ke Jakarta, waktu masuk ke Kuitang, maka kata orang yang lihat, Syekh Hashim tuh waktu masuk ke Kuitang kayak kebo dicocok hidungnya, mendek aja. Karena ini penghormatan terhadap ilmu. Syekh Hashim biar dia pinter kayak apa, dia juga tahu. Dulu sebelum jadi apa-apa saya belajar di Jamiatul Khair. Tapi sebentar saya pindah ke Mekah, belajar dengan Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Nanti
akan panjang cerita ini. Lalu Syekh Rahmatullah Al-Hindi meninggal ketika Syekh Hashim Asy'ari cuma 1 tahun ketemu dengan beliau. Plek, menjadi besar. Tetapi apakah kebesaran ulama kita itu dapat mengatasi kebesaran Habib Utsman Mufti Betawi, karena dia diangkat oleh Belanda sebagai advisor keagamaan orang Belanda. Nah, di kitab dia, haram ente, musik apaan itu? Karena haram, ditutup. Tapi sekarang ente bermusik-musik. Maka dia menjawab, gue kan bermusik-musik supaya nggak puyeng. Lu jadi ulama cuman muyengin orang doang. Oke, saya teruskan sedikit ibu yang ada di teksnya. Wa ta'zir dan ta'zir. Jadi hukuman. Hukuman yang tidak mencapai batas had. Had itu udah ada aturannya. Kalau mabuk, minum khamar, paling banyak dicambuk 40 kali. Kalau berzina dan masih gadis, jejaka, dicambuk 100 kali. 100 kali. Kayak apa? Artinya dia nggak akan berzina lagi 100 kali. Kayak apa itu tekanan hukumnya? Itulah had. Bila dia sudah berumah tangga tapi masih berzina, dirajamlah dia. Kalau takzir di bawah had, ya dalam bacaan anak-anak madrasah tuh, waman ata bahimatan au dubura zaujatihi au duna farjin uzira. Gimana Faruk? Ruk, inti anak Mesir nih Ruk nih. Ini dari Mesir nih. Waman ata bahimatan au dubura zaujatihi au duna farjin uzira. Siapa yang mendatangi hewan, sebutkan dalam bahasa yang lebih jelas. Siapa yang menyetubuhi hewan, kayak koboi-koboi dapat penyakit sipilis dari hewan, tapi hewannya nggak pernah sipilis. Itu ada di buku psikologi, saya baca itu, pengantar psikologi, penyakit jiwanya koboi-koboi di Amerika itu, karena suka mendatangi binatang. Binatangnya si anteng aja, intinya semakin sakit jiwa. Bila itu terjadi, maka dia nggak dirajam dengan ditimpukin, karena dia hanya kena takzir. Wa man ata bahimatan au dubura zaujatihi, atau dia mendatangi dubur istrinya. Kan istrinya. Ya, tapi ada hadis-hadis. Wattaqil ahsya. Maka datanglah anak-anak muda yang tergiur dengan buku yang dimasukkan belakangan. Ente sih nggak baca terusin. Lagi ngapain pada tuh orang sampai nulis buku yang begini-begini? Kok nggak boleh Ustaz? Iya, batasnya cuma sampai takzir. Karena memang diketahui, Asy-Syafi'i mengetahui bahwa banyak ulama-ulama sebelum dia yang menganggap bahwa mendatangi dubur itu adalah biasa-biasa saja. Nisa'ukum. Ibu ingat nggak ayat ini, Ibu? Coba deh Ibu baca, bisa nggak? Nggak bisa ya? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wah, saya masih sanawiyah waktu itu. Kata guru saya, ini ayat yang romantis. Anda bisa membacanya dengan tersenyum. Tapi kalau saya yang tersenyum udah jelek sekarang, Bu. Guru saya ganteng waktu itu. Nisa'ukum, Masya Allah, harthul lakum. Setiap mim yang disukunkan itu dia tersenyum.
Benar juga dia bilang, ini ayat yang romantis. Istri-istri kamu adalah kebun kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah kebun-kebun itu anna syi'tum, bagaimanapun kamu mau. Ini yang diartikan oleh separuh orang bahwa anna syi'tum sesuatu yang sangat persuasif, mesra, romantis. Datangi istri kamu sebagaimana kamu mau. Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah, pembela sunnah Rasulullah. Siapa yang gak kenal ayat ini? Tapi Nabi yang ngomong wattaqil ahsya. Gak boleh dengan sebutan bahwa hadis itu di zaman saya belum kenal. Asy-Syafi'i yang kenal. Bila saya yang mengenal, maka inilah yang mentakhsis keumuman ayat itu. Jadi di kalangan sebagian ulama mubah saja karena ayatnya yang berkata demikian. Datangi istri kamu sebagaimana kamu mau. Boleh di depan, boleh di belakang. Tapi dengan tegasnya hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i melarang total, dan kamu menghilangkan arti dan tujuan yang sebenarnya dari yang disebut hubungan badan. Emang cuman buat enak-enakan doang. Habis generasi manusia bila kamu terlanjur terseret dengan birahi dan pelampiasannya. Cuma nafsu-nafsu saja melampiaskannya, selesai. Persetujuan bukan itu. Kau mesti melahirkan generasi dan bertanggung jawab dengan generasi yang kau lahirkan. Jadi jangan main di belakang. Itu sama juga barang paling suci kau campakkan ke kubangan lumpur, ke kubangan sampah. Apa arti senggama yang dilakukan pada daerah belakang? Sesopan-sopannya perempuan yang jadi lelaki itu, atau lelaki yang jadi perempuan, dorce itu dorce, ngomong aja dorce, namanya dorce gama lama, bersenggama dalam tempo yang lama. Kan itu cabul itu. Anda aja nggak tahu, saya sih tahu. Apa artinya gama lama itu? Apa ada kaitannya dengan gunung yang di sana? Dia tahu juga enggak. Tapi ngapain lama-lama kalau nggak ada tujuannya? Nah, dalam segala madhab yang paling mu'tamad, mayoritas ulama maka mendatangi istri dari belakang hukumnya haram, bukan makruh. Nah, datang teks yang begini, saya harap Anda jangan mengikutinya itu. Itu bisa dibikin oleh orang-orang yang ingin melecehkan sunnah. Bolehlah sebut makruh, tetapi wajib ditakzir. Ini dia, kita lagi baca teksnya. Takzir, hukuman takzir. Jadi di bawah hukuman had tadi. Kalau had perzinahan, itu kan kalau enggak dirajam, ibu ya. Kalau sudah berumah tangga tapi masih berzina, kalau enggak diapain? Dicambuk. Di bawah itu ditakzir. Takzir tergantung kebijaksanaan hakim. Mau dipenjara 12 tahun itu kelamaan ya. Mau dipenjara sekian, mau digebukin dulu sekian, asal di bawah had, itu takzir. Jadi andanya Anda mendatangi istri Anda, betapapun itu rahasia, bila itu diketahui oleh pengadilan, oleh qadhi, Anda berhak untuk ditakzir. Jadi takzirnya itu bukan ditaruh di penjara, dikasih makan lalu Anda berubah jadi jagoan. Ya, ditakzir itu Anda dicambuk dulu, nggak sampai 40 kali. Ya, lumayan. 39 kali juga udah masuk gitu. Habis itu Anda di penjara. Menurut
ukuran yang diberikan oleh pengadilan. Wa iflasul mushtari, dan menyatakan bangkrutnya seorang pembeli. Ada semacam likuidasi. Itu juga jadi hukum yang lahir dari ad-darar yuzal. Bila seorang pembeli atau seorang penjual misalnya, tapi biasanya kalau untuk melikuidasi kan yang membeli ya, itu ada larangannya itu dalam hukum Islam. Siapa yang menyatakan dia udah nggak boleh ngebeli lagi tuh, dia udah nggak boleh dagang lagi tuh, bukannya untung nanti nambahin utang. Mana ilmu tarsoknya hebat banget. Kalau nggak entar besok, wah mak, saya hampir jadi dukun saya untuk menagih hutang dari seorang kawan pengusaha yang dihutangi oleh kawannya juga pengusaha yang lebih gede lagi, namun jatuh dari punya pembantu 20 orang. Itu pembantu rumah tangganya aja. Kayak apa rumahnya? Allah karim. Di kantornya, Ustaz tolongin dong aneh, bankrupt nih aneh, gara-gara dia ngutang kebanyakan. Pengusaha itu orang Jawa, kawannya orang Sumatera, dua-duanya cakep ya akhi, tapi di suatu saat terjadilah yang terjadi itu, spekulasinya gagal. Kalau pemerintah nggak ikut campur, banyak yang begini, hancur semua orang. Mesti ada iflasul mushtari, ya, bahwa pada saat begini Anda mesti dilikuidasi, nggak boleh operasi lagi dalam urusan dagang. Itu ada hukumnya, namanya iflasul mushtari. Habis gimana Pak Haji? Nagihnya aneh susah. Pak Haji aja teman baik agak bisa nagih. Aneh kalau datang aja ke sono, habis deh. Di rumah panas, tahu-tahu di sono dingin adem. Ah, itu kan masalah kecil. Itu bukan masalah, hanya masanya belum datang. Kan dia kenal saya, pembantu 20 orang masih di rumah saya, tahu dibayar apa enggak. La haula wala quwata illa billah. Saya datang, saya bawa surat, suratnya saya yang karang, pakai redaksi saya. Beginikah cara orang berhutang? Beginikah saat engkau senang orang lain kemudian hidup menjadi kering kerontang? Pokoknya apaan aja saya ngomong. Dia banting surat itu. Saya tidak percaya bapakmu bisa nulis surat begini. Bapakmu itu tukang diem, bukan tukang ngomong. Bilangin hutangnya beres, nanti saya bayar. Gimana kayak Ustadz? Wiridan deh Ustadz. Boleh Pak Haji deh, saya wiridan. Orang Pak Haji kawan saya. Di mana wiridannya? Di villa saya, di puncak sana. Saya datang, saya berpuasa di puncak seminggu lamanya. Saya pakai wiridannya. Bukan berhasil wiridan itu, uang duitnya nggak ada. Saya dikejar-kejar oleh jin peliharaan orang itu. Nenek-nenek datang dalam impian saya, mengejar saya dengan pentungan. Ya Allah, buru-buru gue bisa lamaan puasa. Jadi orang-orang punya alat-alat penangkis yang kita di bawah kelas dia. Sampai kawan saya mati, hutang itu tidak terbayar. Dan dia hanya dibayar Allah karena dia mengamalkan apa yang saya minta. Jadi udah jangan dipikirin deh, Jid, aneh aja mau digeprak. Sama nenek-nenek lagi. Udah gitu aneh dibawa ke atas pohon, mau dilemparin sama monyet-monyet yang gede-gede. Gimana ente bisa lawan dia? Ente punya satu tukang bacain wiridan, mungkin dia punya 10-20, dan dukun-dukun bukan tukang baca wirid. Jadi nggak bisa kita ini. Jadi gimana Ustaz? Ente amalin amalan aneh. Saya suruh membaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Itu 100 ya, turun dibaca ini lagi doa dari Rasulullah, jangan pakai yang lain-lain. 100 baca istighfar dulu 100, jadi serba 100.
Inti tobat deh sama Allah. Barangkali ada celah lain yang inti berdosa. Ya, baca 3 malam dia laporan. Ustaz, ane udah ngimpi. Ngimpi kenapa? Ane mandi. Mandi apa? Mandi di kolam yang airnya jernih banget. Inti tahu, kalau inti hidup nih ngimpi diliwatin air bah, air banjir, itu pertanda bahwa ente bakal kesusahan. Tapi bila ente bermimpi mandi pada air yang jernih, itu pertanda hutang ente beres. Ente nggak lagi merisaukan yang 35 juta di tahun sebelum 80, Pak. Saya belum ke Sumatera waktu itu. Udah 35 juta. Dia udah nggak bisa main golf lagi. Kawan golfnya tuh Ponco Sutowo bagian gitu-gituan. Nama Tutut anaknya Pak Harto itu juga koleha dia dalam urusan ginian. Tapi urusan kesusahan orang kampung yang dipanggil. Panggil dong urusan, nggak ada yang dipanggil. Saya yang dipanggil. Mak, saya bacain nggak bisa. Sayanya juga dibawa-bawa oleh monyet-monyet ke atas pohon. Saya mau dibanting. Gua taubat deh, ini dukunnya berat nih. Dikerebutin kita sama dukun. Udah, ini amalin. Amalin. Kita ngimpi. Saya ngimpi Pak Ustaz. Ngimpi apa? Yaitu mandi di kolam yang sangat bersih, sangat. Oke. Utang ente beres. Ente beres. Ya. Gak lama benar beres. Dia dapat order. Kawan lamanya ketemu di jalanan, memberikan order 1,5 miliar, jumlah yang spektakuler. Dia itu pengusaha bikin kusen, bikin apa Bu ya? Nah, yang pakai sih orang-orang atas dulu. Proyek-proyek waktu itu dia yang tangani bagian itunya. Oh, untuk kelas high classnya saya yang bacain. Udah Pak Haji, ntar kalau ini bagiannya nih duit nih, itu udah dapet nih bakalan. Ya namanya orang kerja Pak. Kalau giliran susah ya lebih parah daripada giliran senang ya. Tapi dia memang orang baik dengan saya datang aja. Saya juga malu mintanya. Nggak enak wong dia banyak urusan. Untunglah dia. Dia bilang kan kalau orang dagang itu minimal 15% dari apa? Dari omset yang saya dapat. Ya udah. Nggak minta, ntar ente puyeng. Asal ente yang amalin sendiri. Betul Pak. Itulah yang terjadi. Hutangnya lewat. Kawan bisnisnya itu mungkin udah meninggal, saya nggak tahu. Karena kawan saya ini pun sudah meninggal. Itu bagian-bagian yang pernah melintas dalam kehidupan banyak orang. Cuma gitu. Sayangnya praktik dari iflasul mushtari, jadi melikuidasi orang yang nggak udah pantas berdagang. Insya Allah saya akan berlari dalam dunia istighatsah. Dan istighatsah itu bukan hura-hura. Ada rumusnya, ada ilmunya, ada hizib tertentunya. Itu daerah saya dan anda yang membantu saya untuk mendoakannya. Kayak gitu. Ya, sebentar saya teruskan sedikit saja. Wal hajru bi anwa'ihi, dan penyekalan dengan berbagai macamnya. Yang tadi pernyataan bankrupt, bangkrutnya pembeli, istilahnya iflasul mushtari. Nah ini yang lebih luas lagi. Wal hajru, hajru itu pencekalan. Orangnya disebut mahjur alaih. Apakah karena dia debil alias bocah kekayaan? Ya, tapi otaknya nggak sampai pada tahap pemikiran. Bapaknya kebanyakan duit, anaknya paling bisa menghamburkan duit. Maka melaratlah si ayah saat ia mati. Menangislah anaknya kelimpungan. Harus berbuat apa? Karena tahap pemikirannya debil belaka. Emang itu tidak terjadi Ibu? Kalau Ibu belum pernah melihatnya, saya 2-3 orang sudah saya lihat hal begitu. Apalagi yang saya baca di majalah. Kayak anak orang Amerika dapat warisan, lompat
dari gedung tingkat sekian. Karena kebingungan, kebanyakan duit. Emang nggak boleh terjadi itu pada diri orang-orang yang begini dan begitu. Insyaallah. Ya. Wasyuf'atu li'annaha syuri'at lidaf'i dararil qismah. Dan juga syuf'ah. Jadi syuf'ah hak rekan untuk ikut membeli barang yang dijual oleh rekannya. Itu dalam istilah fiqh syuf'ah, hak bersama, Ibu. Jadi Anda membeli tanah ya berdua, gitu loh ya. Nah, tanahnya 1000 meter dibeli berdua. Yang satu 600.000, yang satu 400.000, misalnya begitu ya. Masing-masing mungkin berbeda, mungkin sama modalnya. Dimilikilah tanah itu secara bersama. Nah, pada saat si A ingin menjual tanah itu, maka si B berhak untuk menahannya dulu. Ane yang beli. Dan itu dikuatkan oleh hukum. Sebab itu akan memudahkan untuk penjatahan pembagian. Bila dia tidak punya itu, maka yang satu melenggang saja, padahal dibeli secara bersama dan belum ada pembagian yang tegas. Bila sudah dibagi, Bu ya, kita beli 1000 meter, ente modalnya 600, ane 400. Kalau gitu ente 600 meter, saya 400 meter. Itu udah terpisah namanya, ya. Tapi itu pun masih diberi prioritas oleh syariat. Tanyain dulu kawan ente yang itu, baru jual sama yang lain. Apa gunanya? Ya, ini lidaf'i dararil qismah, untuk menolak bahaya pembagian. Bisa terjadi akal mengakal yang macam-macam. Ya. Jadi namanya syuf'ah. Wal qisasu wal hudud, begitu juga masalah qisas, masalah had, wal kafarat, dan masalah kafarat. Saya kira saya cukupkan di sini, ya. Ibu, bapak, anak-anak saya, ya nanti kita berami-rami deh satu perasaan, ya. Kita punya kepedulian tentang masalah yang ada di Sunda Kelapa. Sunda Kelapa yang dulu kan jajahannya Portugis. Kalau Sunda Kelapa sekarang jangan dijajah-jajah. Ya, tetapi jangan terjajah. Dulu Pak, saya tukang tidur-tiduran di sini. Dulunya saya masih bujangan, saya masih sekolah alia. Ada anak-anak muda yang saya ketawain bersama-sama ketika tempat orang berkhutbah itu dibikin di sini, Ibu, cuma kayak partitur, meja orang memimpin musik. Jadi kayak orang naruh buku buku membaca not balok itu ya, terus ada dirijen kayak gitu. Tapi itu jadi model tempat khutbahnya Masjid Sunda Kelapa waktu itu. Udah lama banget, tahun 76, 75 deh kira-kira kayak gitu. Kita tuh ketawa ngelihatnya. Ada orang marah betul katanya. Kamu semua nggak kenal seni. Kita ketawa aja. Temen aneh ngejawab, gue juga kenal air seni, ntar gue kencingin muka lo bang. Jadi anak-anak muda belaga dari mana-mana, bergondrong-gondrong, tahu-tahu menjajah masjid dengan ucapan, kamu nggak kenal seni. Apa kurang cantik kalau begini? Berapa banyak keahlian yang tercurah daripada hanya membuat sebuah partitur yang rongsokan kayak begitu, dibuat sebagai tempat khutbahnya seorang khatib. Nggak ada latar belakang, cuma gitu aja nyeplos. La haula wala quwata illa billah. Tapi akibat pandangan terjadi apa yang terjadi. Waktu itu gubahnya masih kayak apa? Zaman Pak Ali Sadikin itu. Mana rasa keislaman ente? Ente kan punya Islam, tapi ada dominasi di belakang ente. Emang kita nggak kenal Pak Ali Sadikin? Oh, orang hebat dia. Ada Islamnya, tetapi ada otoritas yang lebih dari dia. Wallahu a'lam, saya tidak begitu ingin mengulasnya. Jadi zaman itu
Ada hal yang seperti itu. Saya syukuri. Inilah yang terjadi. Ini mahal Pak. Ini kayu besi. Ini didesain. Dan ini ada islamisasinya di sini. Alhamdulillah. Anda pun mengaji dengan enak. Alhamdulillah. Yang dekat nggak mau datang, yang jauh pada datang. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita sambung lagi ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartazi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama. Nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram asy-syurafa wa 'ala as-sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.